Bengkulu ini adalah salah satu ya provinsi yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama, karena memang kalau kita lihat dari teman-teman yang ada di PPS Provinsi Bengkulu, semangatnya juga luar biasa, spiritnya juga luar biasa. Jadi pada saat Rakorda itu, pemerintah Provinsi Bengkulu ini betul-betul memberikan satu support yang luar biasa dan menyampaikan sinergi dengan PPS Provinsi Bengkulu. Dan satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa integritas dari PPS Provinsi Bengkulu itu patut diacungin jempol ya, karena memang walaupun istilahnya koordinasi dilakukan, sinergi dilakukan, tetapi integritas itu adalah memang nomor satu. PPS Kabupaten Kota yang pernah saya kunjungin ya, PPS Kota Bengkulu, PPS Kabupaten Benteng, PPS Kabupaten Kepahyang, dan PPS Rejang Lebong, yang bisa saya nilai di samping masalah spirit dalam hal bekerja, tetapi kepedulian terhadap kantor ya, terutama terhadap pelayanan. Banyak hal-hal yang menjadi perhatian dari teman-teman yang ada di kabupaten, terutama bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi pembenahan PST pun juga dilakukan ya oleh seluruh pegawai, dan ini juga merupakan bukti nyata bahwa peningkatan pelayanan PPS ini betul-betul juga diutamakan. Di samping itu juga kami berharap PPS Provinsi maupun juga Kabupaten Kota yang ada di Bengkulu ini ya, untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih ya, terutama terhadap reformasi birokrasi, lebih khusus pada pembangunan zona integritas yang merupakan miniatur daripada reformasi birokrasi ya, untuk bisa memperoleh satuan kerja yang berpredikat BPK BPPN. PPS Rejang Lebong maju, tumbuh, Kalau bicara Bengkulu secara umum ini unik ya sebetulnya, karena ya daerah pantai, nggak begitu jauh juga daerah pegunungan. Jadi itu merupakan satu geografis yang menantang ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan perstatistikan, dan sampai saat ini juga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Dan Bengkulu juga banyak tempat-tempat bersejarah, juga tempat-tempat wisata ya. Kalau wisata itu namanya Pantai Panjang, betul-betul sesuai namanya lah, panjang gitu ya. Kemudian juga bisa di pantai itu juga bisa menikmatin sunsetnya ya. Kemudian kalau mau dingin-dingin itu bisa ke daerah-daerah Rejang Lebong, Surup gitu ya. Dari situ juga banyak wisata-wisata, ada air terjun, kemudian juga ada air panas ya yang bisa kita nikmatin ya, termasuk juga pemandangan-pemandangan pegunungan ya, Bukit Barisan itu yang saya rasa sangat-sangat indah itu. Yang bikin surprise saya, di Bengkulu ternyata sudah ada jalan tol. Nah, kalau bicara kuliner ya, yang cukup menarik sebetulnya, ada beberapa sih yang saya ingat ya. Yang pertama itu ada rendang ya. Biasanya kalau namanya rendang itu kan dari daging, ternyata ada rendang lokan ya, atau mungkin yang kita kenal adalah kerang ya. Nah, kemudian juga tempoyak ya. Tempoyak juga di daerah-daerah Sumatera juga cukup banyak ya. Tapi ini juga tempoyaknya dikombinasikan dengan hasil-hasil laut ya. Ada tempoyak bukan hanya ikan tetapi juga udang ya. Kemudian juga banyak sebetulnya kuliner-kuliner yang luar biasa ya. Mungkin kalau ada yang belum pernah berkunjung ke Bengkulu, rugi rasanya kalau tidak bisa menikmatin alamnya, kemudian kulinernya yang cukup nikmat gitu. Ya,
sesuai dengan tugas saja. Kalau suatu saat nanti kalau ada hal-hal yang memang harus berkunjung ke Bengkulu, ya saya mau menyempatkan diri juga untuk ke Bengkulu, karena sampai saat ini saya baru mengunjungin 4 kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Ini masih ada 6 ya sebetulnya yang belum sempat saya kunjungin. Ya suatu saat lah kalau ada kesempatan dan memang kalau ada kepentingan, insya Allah nanti akan berkunjung ke Bali.